Ia masih belum merasa baik-baik saja tentangnya. Seperti dalam kasus Sui Rei, Mao Mao membenci meninggalkan hal-hal yang belum terselesaikan. Namun ia tahu bahwa kehilangan kepalanya tidak akan ada gunanya. Gao Shun sedang menghadiri perjamuan malam yang diadakan di atas perahu di danau. Itu berarti pengawal yang sangat minim, dan Mao Mao tinggal di rumah. Ia berada di kamarnya, menikmati semilir angin malam. Feifa itu, pikirnya. Tampilannya tidak biasa. Seseorang sudah bilang itu adalah model terbaru. Bisa disimpulkan bahwa mereka berasal dari Barat. Barat. Mao Mao memikirkan para utusan yang datang dengan niat menjadikan diri mereka pengantin kaisar. Apa sebenarnya yang mereka lakukan ketika mereka menyelinap keluar dari kamar-kamar mereka? Gao Shun sudah bertanya tentang perempuan-perempuan yang membawa rahasia alih-alih anak-anak, namun seseorang juga bisa menjalankan rencana terselubung. Mao Mao sudah berpikir bahwa mungkin para perempuan itu merayu pejabat-pejabat istana untuk menjadikan mereka kaki tangan, namun ada kemungkinan lain. Setiap negara menginginkan persenjataan terbaru, namun jika satu negara menjualnya secara terbuka kepada negara lain, perang adalah satu-satunya akibat yang mungkin terjadi. Negara para utusan itu dengan demikian tidak bisa menjual senjata secara terbuka. Namun apakah mereka juga tidak bisa menjualnya secara diam-diam, tanpa melalui istana, bisa mereka? Mungkin jembatan yang sedang kita seberangi bahkan lebih berbahaya dari yang kusadari, pikir Mao Mao. Atau mungkin, mereka memiliki pendukung yang bahkan lebih besar dan lebih kuat. Tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak yang akan dikatakan oleh para pria yang ditangkap hari ini, atau bahkan seberapa banyak yang mereka ketahui. Mao Mao hanya berharap bahwa apapun yang sedang terjadi akan diatasi sejak dini. Ia tidak cukup lembut hati untuk mengharapkan kegembiraan dan kebahagiaan orang lain, namun jika hal-hal di sekitarnya damai, itu berarti ia pun bisa hidup dengan damai. Ia baru saja menutup tirai, berpikir mungkin ia akan tidur, ketika terdengar ketukan di pintu. Ia terkejut sedikit meskipun tidak mau mengakuinya. Kemudian ia mengendap-endap mendekati pintu dan membukanya sedikit. Ia mendapati dirinya berhadapan dengan satu-satunya orang yang paling tidak ingin ia temui saat itu. Gao Shun sedang di perjamuan, dan Basen mungkin bersamanya. Mengapa? Pria ini satu-satunya yang tidak hadir? Kau tidak harus membiarkan aku masuk jika kau tidak mau. Suara yang indah itu terdengar tertahan. Melalui celah pintu, Mao Mao bisa melihat Jinshi berbalik dan bersandar ke dinding. Maaf karena sudah membuatmu kecewa. Mao Mao tidak mengatakan apa-apa, namun ia bersandar ke dinding di sisinya, mencerminkan Jinshi. Dari lorong ia mendengarnya menghela napas. Kemudian terdengar suara ia menggaruk-garuk kepalanya, menggosok kakinya di lantai dengan frustrasi, dan akhirnya suara rambutnya membentur dinding. Apakah ia menggelengkan kepala? Ia tidak harus bisa melihatnya untuk mengetahui persis bagaimana ia terlihat saat itu. Ia ingin mengatakan sesuatu kepadanya, namun tidak bisa menemukan kata-katanya. Mao Mao merasakan hal yang sama. Ia menggaruk ujung hidungnya, sedikit kesal. Saya tidak memikirkannya lagi. Sebenarnya, saya yang seharusnya meminta maaf kepadamu. Ia sudah begitu ngotot soal berukuran lumayan, bagaimanapun juga. Siapapun akan melawan balik. Bahkan Jinshi sekalipun. Bahkan kepada Mao Mao. Di sisi lain dinding, Jinshi mendengus. Entah apa yang ia pikirkan. Mao Mao hampir tidak peka terhadap perasaan orang-orang, sebagian karena ia tidak pernah terlalu tertarik kepada mereka dan sebagian karena cara ia dibesarkan. Para penghuni rumah perunggu sudah merawatnya dengan baik ketika ia masih bayi, namun pekerjaan selalu diutamakan dan ia sering ditinggal sendirian. Ia bisa menangis,
Namun tidak ada yang akan datang menolongnya sampai mereka selesai dengan pekerjaan mereka. Dikatakan bahwa akhirnya ia hampir berhenti menangis sama sekali. Mungkin ia sudah belajar pelajarannya. Mungkin itu yang ada di balik semuanya, dan mungkin tidak. Mao Mao tidak tahu. Namun apapun alasannya, ia tumbuh tidak terlalu peka terhadap ketika orang-orang merasa sayang atau, dalam hal ini, benci kepadanya. Itulah yang memungkinkannya bertahan dalam badai di paviliun kristal. Ia tidak menikmatinya, tentu saja, namun itu mengganggunya jauh lebih sedikit daripada kebanyakan orang. Itu juga membuatnya tidak yakin apa yang harus dikatakan kepada Jinshi, jadi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia berpikir sekeras yang ia bisa, mencari kata-kata yang tepat. Akhirnya ia berkata, tidak ada yang perlu dikatakan. Sejauh yang saya ketahui, kau adalah dirimu apa adanya, Tuan Jinshi. Aduh, pikirnya, menggeleng menegur dirinya sendiri. Ia tidak bermaksud menggunakan nama aslinya. Meskipun demikian, inilah respons yang paling tulus dan paling dalam dari lubuk hatinya. Jadi tidak ada yang mencuri perhiasan keluarga. Memangnya apa urusannya? Ia tidak akan pernah melihatnya. Ia akan menganggap seluruh masalah itu tidak relevan baginya. Sejauh yang kau ketahui, aku adalah diriku apa adanya, begitu ya? Sulit untuk menamai nada dalam suara Jinshi. Ia terdengar senang dan sengsara pada saat yang bersamaan. Mao Mao mendengar suara gemerisik, seolah Jinshi sedang menggeledah sesuatu. Kemudian sebuah tangan menjulur melalui celah pintu. Mao Mao tanpa sadar mundur selangkah. Jangan takut, kata Jinshi. Aku hanya ingin memberikan ini kepadamu. Sambil mengatakan itu, ia meletakkan sebuah bungkusan kain di palang pintu. Mao Mao meraihnya dengan penasaran, dan jari-jarinya menyentuh jari-jari Jinshi. Itu hanya sesaat, tangan mereka sudah terpisah lagi hampir sebelum ia sempat merasakan hangatnya tubuhnya. Ada sesuatu yang sudah aku janjikan pada diri sendiri untuk kukatakan kepadamu ketika akhirnya aku memberikan ini. Kau ingat aku memulai dengan empedu beruang itu, kata Jinshi dengan serius. Mao Mao, semakin penasaran, membuka bungkusan itu. Di dalamnya terdapat beberapa batu kuning. Aku sangat menyadari bahwa pengetahuan ini mungkin membawamu kesulitan di masa depan, namun aku ingin kau mengetahui kebenarannya. Jinshi berbicara dengan lembut, namun penuh keyakinan. Ini adalah. Itu mengapa aku ingin kau ikut bersamaku dalam perjalanan ini. Ia terdengar seperti sedang memeras kata-kata satu persatu. Namun kata-kata itu jatuh ke telinga yang tuli. Batu empedu sapi. Mao Mao berseru sambil melompat. Sesuatu yang begitu langka dan begitu berharga, benda yang sudah menghantui mimpinya, dan kini ada di hadapannya. Matanya berair dan jantungnya berdetak liar. Ia merasa napasnya memburu. Mao Mao membuka pintu lebar-lebar. Jinshi, yang sama sekali tidak menyangka, mundur terkejut. Terima kasih banyak. Mao Mao membungkuk. Ah, ya. Akhirnya aku berhasil mendapatkan, hei. Jangan tutup pintu itu. Aku belum selesai bicara. Namun Mao Mao membanting pintu dan memasang palangnya. Ia tidak mau ada yang mengganggunya. Ia berputar-putar kecil sambil mengagumi batu-batu empedu sapi yang berharga itu. Bibirnya melengkung ke bentuk yang tidak biasa. Hehehe. Ia mengira mendengar ketukan di pintu. Namun itu terdengar jauh, sepele, dibandingkan dengan batu empedu sapi itu. Batu-batu itu membuatnya begitu bahagia sehingga hampir menyapukan perilaku Jinshi sore itu seperti angin semilir. Jantung Mao Mao berdetak begitu keras sampai ia hampir tidak bisa mendengar hal lain. Ia menempelkan pipinya ke batu-batu itu saat ia menyelinap masuk ke dalam tempat tidur. Menendang-nendang kakinya dengan bebas,
Ia berguling-guling di antara spray, membelai batu-batu empedu sapi itu dengan jarinya. Sekadar memandanginya saja membuat ia merasa seakan punya energi untuk bekerja selama sebulan tanpa istirahat atau tidur. Itu hanya perasaan saja. Jika ia benar-benar melakukan itu, ia akan mati. Ia tidak peduli sedikitpun apakah Jinshi itu Qasim atau bukan. Yang manapun, atau bukannya manapun, Mao tidak punya sepatah kata pun tentang masalah itu. Namun ia tidak cukup mudah berubah untuk tidak tergerak oleh hadiah seperti ini. Ia memutuskan bahwa jika Jinshi suatu saat terpojok, rahasianya hampir terbongkar, maka ia akan melakukan yang terbaik semampunya untuk membantunya. Jika dan ketika saat itu tiba, ia akan menjadikannya Qasim sungguhan. Terlepas dari resolusi pribadi Mao, ketukan di pintu terus berlanjut, namun di telinganya itu hanya terdengar seperti dentaman samar di latar belakang. Dengan kembalinya tamu kehormatan yang selamat, perjamuan sore hari berakhir dengan cepat. Para pejabat yang bermacam-macam memastikan semua orang tahu betapa lega mereka dengan menjilat yang transparan. Tidak akan ada yang menyangka bahwa beberapa jam sebelumnya, mereka sudah membuat lelucon cabul dan tertawa-tawa tentang bersenang-senang dengan seorang dayang istana. Gao Shun khawatir dengan kelelahan Jinshi yang jelas terlihat, namun ia tahu ia tidak berada dalam posisi untuk melakukan apapun tentangnya saat ini. Tidak ada alasan bagi Gao Shun, yang merupakan pelayan Qasim Jinshi, untuk menaruh perhatian khusus kepada tamu kehormatan itu. Gao Shun, bagaimanapun juga, hanya hadir menggantikan tuannya. Akan mencolok jika ia bertindak terlalu tertarik. Ia harus mempercayakan kepada putranya Basen untuk membantu. Namun apakah Basen memang bisa dipercaya untuk melakukan pekerjaan yang layak? Ketika Loen secara resmi dinyatakan bebas dari kecurigaan, ia tidak segan-segan memperlihatkan betapa tersinggungnya ia atas seluruh peristiwa itu, namun ia memiliki kepribadian yang sederhana. Saat ini, ia cukup puas dengan perjamuan untuk membersihkan langitnya yang kiasan. Secara resmi, ceritanya adalah bahwa tamu kehormatan meninggalkan perjamuan atas kehendaknya sendiri, dan kemudian kembali lagi tanpa komplikasi lebih lanjut. Namun kemungkinan besar, semua orang mengerti bahwa ini adalah fiksi. Satu kelompok pejabat telah menghilang di sela-selanya dan mungkin tidak akan terlihat lagi untuk beberapa waktu. Mereka harus mendapatkan semacam informasi dari mereka tentang Feifa baru ini. Adapun bagaimana informasi itu akan diperoleh, Gao Shun lebih suka tidak tahu. Bagaimanapun, ia punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Perjamuan malam ini diadakan di atas perahu di danau. Pasokan anggur yang tampaknya tak ada habisnya dan kerumunan perempuan cantik tampaknya terinspirasi oleh pepatah lama tentang danau arak dan hutan daging. Pikir Gao Shun. Ia adalah Qasim, setidaknya sejauh yang berlaku. Ia tidak akan tergoda oleh perempuan-perempuan itu, dan andai ia membiarkan dirinya, akibatnya akan fatal. Ia hanya perlu memikirkan istrinya, ibu dari putranya Basen, untuk meredam bahkan sekadar keinginan untuk menyentuh mereka. Berbicara tentang putranya, pemuda itu sedang terduduk lunglai di dek perahu, apakah karena mabuk laut, terlalu banyak minum anggur, atau wewangian berlebihan para perempuan, sulit untuk ditentukan. Gao Shun menghela napas, anak laki-laki itu masih punya jalan yang panjang untuk ditempuh. Ini pasti urusan yang sangat membosankan bagi seorang Qasim, kata tamu lainnya mendekati Gao Shun. Ia jelas sudah memperhatikan bahwa satu-satunya kesenangan Gao Shun adalah mencicipi anggur. Para perempuan yang berfoya-foya dengan para tamu di perahu itu lebih muda dari putranya sendiri. Ini sungguh menyedihkan. Setelah hal seperti ini terjadi, begitu cepat setelah kau menanggung murka permaisuri. Anggur itu tampaknya membuat pria itu cerewet dan berani. Komentarnya mengandung nada ejekan yang tersirat. Itu memang benar, Gao Shun dulu memiliki nama klan Ma, si kuda, namun ia telah membuat permaisuri murka. Ia sudah diberikan salah satu hukuman paling berat yang ada,
dikebiri, diikuti dengan pelayanan di istana, dan dipaksa untuk melepaskan nama lamanya dan menyebut dirinya, Gao Shun, sebagai gantinya. Di perjamuan ini, bagaimanapun, ia diperlakukan bukan sebagai Kasim, melainkan sebagai anggota rumah MA. Itulah posisi yang Gao Shun seharusnya tempati saat ini. Semua itu sudah berlalu, kata Gao Shun. Selain itu, ada bulan yang begitu indah malam ini untuk menemaniku minum. Hanya itu yang ia katakan, kemudian ia mendongak ke langit. Bulan separuh itu memang indah. Mungkin ia bahkan bisa menikmatinya, andai saja tidak ada pria-pria yang cerewet dan sombong serta perempuan-perempuan yang genit. Saya harus mengatakan, meski begitu, saya agak kecewa Kasim tampan kita tidak bisa hadir, kata pria lain itu. Ia tentu saja merujuk kepada Jinshi, dan tentu saja bukan kepada tuan yang sedang beristirahat di kamarnya saat itu. Secara resmi, ia sedang masuk angin. Kali ini, yang hadir adalah tuan bertopeng itu. Hah? Ya, kurasa wajah yang begitu indah memang bisa menimbulkan masalah tersendiri. Jika ia hadir di sini. Tuan yang tidak pernah melepas topengnya ini konon pernah mengalami luka bakar parah di wajahnya semasa kecil dan jarang tampil di hadapan publik sejak saat itu. Ia tidak pernah melepas topengnya di depan orang-orang, betapapun panasnya cuaca. Apapun masalahnya, saya lihat ia tidak hadir malam ini. Saya yakin ia pasti kelelahan. Begitulah tampaknya, kata Gao Shun dengan datar, berhati-hati untuk tidak membiarkan emosinya terlihat di wajahnya. Perjamuan malam itu akan tetap berlangsung tanpa tamu kehormatan. Gao Shun menuangkan anggurnya ke dalam air, plung-plung-plung, mengamati ombak-ombak yang menghantam sisi perahu. Ia berharap perjamuan itu cepat-cepat berakhir. Tamu kehormatan bukan satu-satunya yang terlihat sedikit tidak beres. Begitu pula anggota lain dari rombongannya, perempuan muda yang datang sebagai dayangnya. Bisa dimaklumi jika seorang perempuan muda biasa yang terseret bersama seorang tokoh penting dalam upaya pembunuhan terhadap nyawanya merasa agak ciut, namun perempuan muda itu terbuat dari bahan yang lebih tegar dari itu. Bagaimanapun, ia sudah berperilaku sedikit aneh, namun tidak persis seperti seseorang yang takut akan nyawanya. Ia selalu sopan, meski tidak terlalu sopan, kepada tamu kehormatan, namun kini ia tampak lebih berjarak darinya. Apakah ia sudah berhasil memberitahunya? Kalau begitu, ia adalah perempuan muda yang cerdas, tidak mengherankan jika ia mengambil sikap itu terhadapnya, mengingat apa artinya bagi masa depannya sendiri. Bahkan, perubahan itu cukup halus sehingga siapapun yang tidak mengenalnya cukup lama mungkin tidak menyadarinya. Nilai yang cukup memuaskan baginya. Perlu untuk membiarkannya tahu, mengingat apa yang mungkin menimpa tamu kehormatan di masa depan. Gao Shun merasa kasihan kepada perempuan muda itu, namun itu juga seharusnya menunjukkan kepadanya betapa bergunanya ia bagi mereka. Semakin banyak kartu yang dimiliki seseorang di tangannya ketika keadaan memburuk, semakin baik. Biarkan orang-orang mengatakan bahwa cara kartu-kartu itu diperoleh kadang-kadang membutuhkan kekejaman. Ia bisa menerima itu. Kaisar sendiri pasti khawatir dengan dia yang menjadi siapa adanya. Dan sekarang semua yang sudah terjadi di sini. Pejabat itu mengusap-usap janggutnya dan menghela napas. Ada pemahaman diam-diam tentang siapa yang telah melakukan apa. Itu bukan subjek yang bijaksana untuk diangkat, namun mungkin anggurnya yang bicara. Dengan dia sebagai pewaris berikutnya untuk suksesi. Pria itu hampir tidak terdengar hormat saat berbicara. Namun siapa yang bisa menyalahkannya? Adik laki-laki kaisar hampir tidak pernah meninggalkan kamarnya, dan setiap kali ia muncul di hadapan publik, ia mengenakan topeng. Tidak ada yang menganggapnya layak untuk menjalankan pemerintahan. Dan adik laki-laki kaisar itu adalah tamu kehormatan dalam perburuan ini. Banyak pejabat yang berkumpul di sini mungkin datang sebagian karena rasa ingin tahu yang morbid,
tertarik oleh kesempatan untuk melihat pangeran yang begitu jarang terlihat. Tentu saja, mereka tidak melihat dan tidak akan pernah melihat wajah aslinya. Tidak diragukan lagi mereka sekarang menyesali keingintahuan mereka, mengingat upaya pembunuhan terhadap tamu itu. Fakta bahwa perjamuan tetap berlangsung penuh meskipun ia absen berbicara tentang betapa putus asanya semua orang untuk menghalau kemurungan mereka. Seseorang menduga ada keinginan untuk memastikan persis seperti apa orang yang menjadi pewaris tahta kerajaan itu. Dan kini, pejabat ini telah menyimpulkan bahwa jawabannya adalah tidak cakap. Reaksi terhadap penipuan yang sudah nyata cenderung terbagi dua. Seseorang memutuskan ketidakcakapan adalah satu-satunya penjelasan, atau seseorang memilih untuk mengamati lebih lanjut. Memilih yang pertama memberi pejabat ini dalih untuk berbicara kepada Kasim Gaoshun. Apakah tidak ada selir yang hamil sejak meninggalnya pewaris tahta tahun lalu? Tanyanya. Inilah, Gaoshun menyadari, yang benar-benar ingin ia ketahui. Siapa yang hamil, selir mana itu, dan apakah ia melahirkan anak laki-laki atau perempuan, bisa memberikan dampak yang luar biasa besar pada politik istana. Gaoshun perlahan menggelengkan kepala. Tidak, sayangnya. Namun ada begitu banyak selir, dan saya yakin salah satu dari mereka akan hamil cepat atau lambat. Begitu. Jika itu terjadi, pejabat itu melirik ke arbor di tengah perahu. Di sana bisa terlihat seorang pejabat istana yang gemuk, tuan rumah pesta mereka, Shishou. Sulit untuk mengatakan apakah ia sedang menikmati para tamunya atau hanya merenungi semua orang di sekitarnya. Tidak ada kerabat dari selir-selir tinggi lainnya yang hadir. Masuk akal saja, karena ini adalah perburuan Shishou. Pejabat lain itu meninggalkan Gaoshun sendirian, penjilatan malamnya sudah selesai. Gaoshun menghela napas panjang dan menuangkan lebih banyak anggur untuk dirinya sendiri. Bahkan saat ia meminum seteguk, menikmati teman bulan yang indah itu, ia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh tamu kehormatan, Jinshi, atau lebih tepatnya, Kaazui Getsu, saat itu. Kaazui Getsu. Jumlah orang di negeri ini yang bisa membanggakan karakter Ka, bunga, dalam namanya sangatlah terbatas. Sebenarnya, saat ini, hanya ada 2 orang dari mereka. Yang satu adalah pria yang berdiri di puncak kekuasaan di negeri ini. Yang lainnya adalah adik laki-lakinya.